Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi fungsi kuadrat. Jadi, mari kita ingat kembali apa itu fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di dalam matematika yang memiliki variabel dengan derajat tertinggi 2. Nah, kemudian fungsi kuadrat sering kita temukan dalam permasalahan kehidupan nyata yang menyatu pada fakta dan lingkungan budaya kita. Konsep fungsi kuadrat dapat ditemukan di dalam pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi fungsi kuadrat itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam fungsi kuadrat itu sendiri bisa membantu kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Jadi, langkah yang pertama yaitu tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Jadi, langkah yang pertama itu ialah kita menentukan variabelnya. Nah, variabel yang akan kita optimalisasi itu kita misalkan dengan Y, kemudian variabel yang bebas itu kita misalkan dengan X. Langkah yang kedua yaitu jika model Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C dari permasalahan. Nah, misalkan dari permasalahan yang kita ingin optimalisasi ini kita tidak menemukan, misalnya tidak diketahui model pada awalnya, kita bisa membuat model dari masalah tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah kedua. Nah, setelah kita menentukan modelnya tadi, kita harus mencari nilai optimumnya. Langsung kita masuk ke contoh. Perhatikan permasalahan berikut ini. Pak Jali memiliki jaring jala sepanjang 60 meter. Ia ingin membuat keramba, ikan gurame, dan udang. Kedua keramba ikan dibuat berdampingan seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Jadi, Pak Jali ini ingin membuat dua buah keramba. Yang pertama itu keramba ikan gurame, kemudian yang kedua keramba udang, di mana dua buah keramba ini dibuat berdampingan. Nah, jadi kita misalkan panjang kerambanya tadi Y meter dan lebarnya X meter. Kemudian kelilingnya kita misalkan dengan K meter. Pertanyaannya, tentukan ukuran keramba agar luasnya maksimum. Nah, kita disuruh untuk menentukan ukuran kerambanya agar luasnya itu mencapai maksimum. Penyelesaian, nah coba amati lagi gambar yang tadi, gambar kerambanya tadi. Kemudian kita merenungkan beberapa pertanyaan yang menuju ke penyelesaian masalahnya tadi. Pertanyaan yang pertama yang mungkin muncul, bagaimana bentuk keramba yang direncanakan Pak Jali? Jadi, gimana sih bentuk keramba yang diinginkan Pak Jali ini? Apakah berbentuk segitiga, persegi panjang, atau persegi? Kemudian pertanyaan kedua, adakah konsep dan prinsip matematika yang terkait untuk menentukan panjang keliling permukaan keramba? Nah, jadi ada keterkaitan nggak sih misalnya tadi bentuknya persegi panjang. Nah, itu kan ada keterkaitan prinsip matematika dengan menentukan panjangnya tadi. Kita bisa menggunakan rumus persegi panjangnya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu adakah konsep dan prinsip matematika untuk menentukan luas daerah permukaan keramba. Nah, misalkan tadi bentuk kerambanya persegi panjang, jadi kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang untuk menentukan luas daerah permukaan kerambanya. Kemudian pertanyaan keempat yaitu bagaimana menentukan ukuran panjang dan lebar permukaan keramba agar luasnya maksimum dengan jaring jala yang tersedia. Nah, ini tadi kita mencari panjang dan lebar permukaan kerambanya sehingga kita bisa menentukan luas maksimum dari jala yang tersedia tadi. Nah, penampang permukaan keramba dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini bentuknya tadi. Yang dua buah keramba yang saling berdampingan. Yang pertama yaitu keramba ikan gurame, kemudian yang kedua yaitu keramba udang.
Nah, karena panjang jaring jala yang tersedia adalah 60 meter, maka keliling keseluruhan permukaan keramba ikan adalah K sama dengan 2Y ditambah 3X. Ini kita dapatkan dari rumus keliling persegi panjang ya. Kemudian kita ketahui K-nya 60 meter, kemudian kita tuliskan 60 sama dengan 2X tambah 3, 60 sama dengan 2Y tambah 3X. Kemudian jadi 2Y sama dengan 60 min 3X. Kita dapatkan persamaan Y-nya yaitu 30 min 3 per 2X. Nah, luas keseluruhan permukaan keramba ikan adalah L sama dengan panjang dikali lebarnya. Jadi kita tuliskan L sama dengan X dikali Y. Lx sama dengan X dikali 30 min 3 per 2X. Jadi Y-nya tadi, kita tadi dapatkan nilai Y-nya. Jadi langsung kita substitusikan di sini. Nah, jadi kita dapat Lx sama dengan 30X min 3 per 2X kuadrat. Kemudian agar nilai maksimum, maka nilai X adalah, kita tuliskan X1 sama dengan min B per 2A. Jadi langsung kita substitusikan. Nah, di sini kita dapat nilainya. Jadi nilainya tadi yang A kita dapatkan negatif 3 per 2X. Kemudian nilai B-nya 30. Jadi langsung kita substitusikan. Jadi negatif 30 per 2 dikali negatif 3 per 2. Jadi kita dapat hasilnya 10. Kemudian untuk Y-nya, Y1 sama dengan 30 min 3 per 2X1. Nah, kita kembali lagi ke persamaan Y-nya tadi. Langsung saja kita masukkan nilai X1-nya. Kita ketahui tadi nilai X1-nya sama dengan 10. Jadi 30 min 3 per 2 dikali 10. Kita dapatkan 30 min 15. Jadi hasilnya sama dengan 15. Jadi ukuran keramba agar luasnya maksimum adalah memiliki panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Contoh lagi, sebidang tanah terletak sepanjang suatu tembok. Tanah itu akan dipagari dengan kawat untuk kandang ayam. Pagar kawat yang tersedia 400 meter dan kandang itu dibuat berbentuk persegi panjang. Tentukanlah ukuran agar terdapat kandang yang seluas-luasnya. Nah, penjelasannya, kita misalkan lagi, lebar kandangnya yaitu X meter, maka panjangnya yaitu 400 min 2X meter. Luas kandang dalam meter kuadrat adalah L sama dengan X dikali 400 min 2X sama dengan 400X min 2X kuadrat. Jadi 400 min 2X itu kita dapat dari rumus persegi panjang. Nah, dari persamaan luas tersebut yang berbentuk fungsi kuadrat dapat ditentukan nilai X termnya sebagai berikut. L sama dengan 400X min 2X kuadrat. Itu bisa kita tuliskan dengan negatif 2X kuadrat tambah 400X. Nah, min 2X dikali X min 100 kuadrat ditambah 20.000. Agar luas kandang maksimum, maka X min 100 sama dengan 0 atau X sama dengan 100. Sehingga untuk X sama dengan 100 terdapat luas kandang maksimum L sama dengan 20.000. Jadi dari persamaan tadi kita dapatkan, kita misal luasnya yaitu X luasnya sama dengan 100, maka luas kandang maksimumnya sama dengan 20.000. Nah, jadi luas maksimum yang ditanyakan adalah 20.000 meter persegi yang terjadi jika lebarnya 100 dan panjangnya 200 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.